Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk episode selanjutnya, episode yang ketujuh kali ini, kita sudah sampai pada pembahasan fakdoh-fakdohnya uslun atau pembahasan tentang mandi wajib. Baik nanti fakdoh-fakdohnya atau kapan seseorang itu wajib mandi wajib. Wa ammal wuslu fayajibu 'ala rajuli wal mar'ati idza kharaja li ahadihima maniyun fi yaqadatin aw naumin aw qat walau qatratan. Wajib bagi laki-laki ataupun perempuan wajib mandi wajib ketika kedua dari masing-masing mereka keluar mani, baik dalam keadaan sadar, tangi, ataupun dalam keadaan tidak tidur ataupun sedang tidur. Walaupun keluarnya itu hanya setetes, tidak tidak disyaratkan harus banyak. Walaupun setetes, kalau yang keluar sudah terkategori mani sesuai dengan tanda-tanda mani, salah satunya ketika kering berbau seperti adonan roti, keluarnya muncrat-muncrat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab-bab fikih itu, maka ketika keluar mani dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, wajib mandi wajib. Itu yang pertama. Wa idza walajatis safaqatu fi duburin au kubulin wa illam yahrud maniyun wala waqa'a intisarun. Selanjutnya yang kedua adalah sesuatu yang membatalkan atau membuat seseorang wajib mandi wajib, yaitu masuknya hasafah baik dalam dubur ataupun dalam kubul. Jima lah intinya. Jimaknya itu baik lewat jalan belakang ataupun lewat jalan depan. Walaupun tidak keluar mani ataupun kemaluan si laki-laki itu tidak tegang lah, Pak. Tidak tegang, bahasanya seperti itu. Jadi untuk yang kedua ini kewajiban lain. Jadi bimujarradid dukhul artinya dengan sebab masuk saja walaupun tidak keluar mani, ini sudah wajib mandi baik laki-laki ataupun perempuan. Wa yajibu 'alal mar'ati idzan qata'a haiduha aw nifasuha aw waladat walau 'alaqatan. Dan yang terakhir ini khusus kepada perempuan, yaitu ketika wajib mandi ketika head terputus, nifatnya terputus, atau setelah melahirkan walaupun yang keluar itu berupa segumpalan darah. Kalau di kitab-kitab lain itu ada tambahan, masuk dalam sesuatu yang mewajibkan mandi juga adalah al-maut, kematian seseorang, maka juga mandi wajib. Ya tentu tidak mandi sendiri, di tajahis biasanya itu. Ketika seseorang itu wajib mandi, bagaimana cara mandi wajib? Dikatakan di sini wa furudul wusli isnani. Cara untuk mandi wajib itu fakdoh-fakdohnya ada dua. Al-awwaluh niyatut taharati lis-sholati aw raf'il hadasil akbar aw nahwihima bil qalbi ma'a awwali juz'in yausiluhu min badanihi. Fama wasalahu qablaha la yasihu fayajibu i'adatu wuslihi ba'daha. Yang pertama harus niat toharoh karena untuk melakukan sholat, atau toharoh karena menghilangkan hadas besar, atau dengan cara-cara yang lain yang sesuai atau yang dianggap oleh syariat, yang dimuktabar. Niat tentu di dalam hati. Niat ini dilakukan di hati ketika atau dibersamakan dengan awal pembahasuhan pertama dari
semua badannya. Jadi kalau dalam wudu, dalam bab wudu itu awalul juz'ihnya itu adalah uh, al-wajhu, wajah, maka dalam pembahasan mandi wajib atau wuslun, ini semua badan itu dianggap awalul juz'i. Jadi ketika seseorang misalnya mulai pembasuhan pertamanya dari bawah, dari kaki, ya nggak apa-apa niat dari kakinya itu. Atau dari atas, ya dari atas itu. Seperti itu. Lah ketika seseorang itu eh, membasuh anggota, tapi saat pembasuhan itu tidak ada niat, belum ada niat, maka nanti pembasuhan yang telah dilakukan harus diulangi lagi. Astani, fakdoh yang kedua dari fakdohnya mandi wajib, takmimu badanihi bil ma'i al-basyarotah wasya'ri, atau al-basyarotih wasya'ri. Fayajibu waslu batini kasifis sya'ri wa yajibu ma yarahu an-nadir minal uduni wa ma yadhuru halat tawawudhi minad duburi wa tabaqatihi wa ma yadhuru min fajil mar'ati idza jalasat ala qadamaiha wa batinu ulfati man lam yuhtam wa ma tahtaha. Fayajibu ayyajriyal ma'u bitabahi ala kulli dalik. Jadi syarat yang kedua adalah meratakan badan dengan basuhan. Harus rata, baik kulit ataupun semua bulu, semua rambut yang ada di anggota badan kita ini harus dibasuh oleh air atau harus terkena air. Baik yang tebal, yang tipis, maka wajib semuanya dibasuh. Juga wajib bagian anggota kuping yang dilihat oleh lawan bicara kita atau ya oleh teman lah. Misalnya kita melihat pada kuping teman kita, maka yang dilihat oleh kita itu ketika mandi wajib untuk dialirkan air. Selanjutnya juga wajib sesuatu yang nampak atau bagian yang nampak ketika kita qadil hajat atau ketika kita buang air besar BAB. Atau kalau wanita wajib membasuh atau menyampaikan air pada anggota yang nampak dari farjihnya ketika dia duduk. Ketika duduk kan, maka ketika dia duduk, sebagian yang nampak dari farjih wanita itu juga wajib dibasuh. Atau ulfah itu biasanya seseorang yang tidak hitan itu kan ada daging di hasafahnya itu, maka di dalam hasafah, daging yang ada di dalam hasafah itu juga wajib dibasuh. Fayajibu ayyajriya al-ma'u bi tabaihi ala kulli dalik, sama dengan berwudu. Dalam ini berkaitan dengan bahasa waslun. Untuk dikatakan waslun, membasuh anggota badan itu ya tentu harus mengalirkan air sekiranya sudah disebut waslun. Wallahu a'lam bishawab.